ketemu orang di jalan, meskipun duit cuma 100.000 ya, sisa duit 100.000 itu buat sebulan, udah sisa akhir-akhir sisa seminggu, udah kita bagi dua, insya Allah buat makan ada 50.000 kita pecah. Kisah Wendy Lavo berawal dari pembenci Islam mengatakan Al-Quran karangan Muhammad, benci mendengar azan, dan paling benci melihat Muslim. Bahkan, Wendy mengaku tidak senang mendengar lantunan azan ketika menonton televisi. Saat disinggung apa yang membuatnya berlaku demikian, Wendy menjawab karena melihat perilaku orang Muslim. Ketika orang membuat buku setebal ini, pasti ada kesalahan minimal 10%. Jadi saat itu, aku merasa pasti Al-Quran ada salahnya, kata dia. Berangkat dari rasa penasaran tersebut untuk mencari kesalahan Al-Quran, Wendy lantas menemukan beberapa fakta yang tidak masuk logikanya saat itu, seperti adanya air tawar di dasar laut hingga pertemuan dua air di lautan, namun tak menyatu. Setelah menemukan dua fakta itu, Wendy mengaku siap untuk memfitnah Islam. Namun, tak berselang lama, ia mendapat petunjuk melalui tayangan televisi dan YouTube bahwa kedua hal tadi benar adanya dan sudah ditemukan oleh ilmuwan, sehingga ia pun batal untuk memfitnah. Kendati demikian, saat itu, Wendy tak berputus asa. Dia lantas mencari hal yang ada di dalam Al-Quran, namun dibenci oleh orang Islam itu sendiri. Hal tersebut adalah poligami, hukum dalam Islam, yang memperbolehkan seorang pria menikahi lebih dari satu wanita. Berangkat dari sana, Wendy lantas mencari bukti untuk memfitnah Rasulullah. Lagi-lagi di tengah pencarian bukti dirinya, malah mendapat fakta alasan mengapa Islam memperbolehkan poligami. Setelah aku cari di Google, ternyata alasannya di dunia ini, jumlah laki-laki dan perempuan 1:3. Di situ aku termenung, bagaimana seseorang yang hidup ribuan tahun lalu di gurun, dia bisa tahu tentang populasi manusia yang tidak seimbang, ungkapnya. Demi Allah, saya bersujud. Fakta-fakta baru yang ia temui ketika berusaha memfitnah Islam malah membuat Wendy semakin nyaman ketika membaca Al-Quran hingga dibuat takjub dengan kitab suci umat muslim tersebut. Akhirnya aku merasa kalah dari sebuah benda mati namanya Al-Quran. Yang aku bisa lakuin kalau kalah, berarti aku harus mengakui kemenangan dong. Saya memutuskan untuk syahadat di situ. Alhamdulillah, pungkasnya. Wendy kini telah menjadi mualaf selama kurang lebih 9 tahun. Dia pertama kali syahadat di Pontianak, namun ia kembali mengucap 2 kalimat syahadat pada tahun 2019 setelah resmi bergabung dengan Mualaf Center Indonesia. Apa yang bisa kita petik hikmah dari kisah Wendy Lavo? Pertama, hidayah bisa datang kepada dan siapa saja. Kedua, pembenci dan keras hatinya menjadi lembut dan tulus karena Allah. Ketiga, kepada umat Islam, tampilkanlah apa yang Islam itu ajarkan, karena non-muslim melihat pertama itu dari perilaku muslim itu sendiri. Dan kepada non-muslim, jika ingin tahu lebih banyak tentang Islam pelajarilah ajarannya, karena tidak semua orang muslim itu yang menjalankan ajaran Islam.